Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Perkenalkan, saya Syahrin Badrin Kamahi, Esos Ensos. Saya merupakan staf pengajar Prodi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Nusa Cendana Kupang. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan penyusunan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT PT dalam bidang pengajaran. Saya akan menyampaikan rancangan pembelajaran mata kuliah Ekonomi Politik dengan kode mata kuliah SPPol 1422 terdiri dari 3 SKS. Mata kuliah ini diharapkan mampu memberikan dasar-dasar pengetahuan dan pemahaman bagi peserta perkuliahan atau mahasiswa mengenai ruang lingkup ekonomi politik, konsep dan perkembangan ekonomi politik. Termasuk di dalamnya memberikan dasar-dasar pengetahuan dan pemahaman konsep-konsep serta teori-teori ekonomi politik yang meliputi teori liberal klasik, sosialisme, dan pilihan rasional serta pembahasan mengenai fenomena ekonomi politik nasional dan global. Adapun CPL mata kuliah ini terdiri dari 4 CPL. Yang pertama, mampu memanfaatkan konsep-konsep teori, metodologi, dasar ilmu politik dan pemerintahan, serta teknologi informasi dan komunikasi untuk menganalisis masalah relasi kekuasaan dalam pengelolaan isu publik. Kedua, mampu merumuskan secara konseptual fenomena relasi kekuasaan yang mencakup ekspresi dan implikasi dari bekerjanya kekuasaan untuk menyusun argumentasi dalam pengelolaan isu-isu publik. Ketiga, mampu merumuskan kebijakan terkait dengan isu-isu publik berbasis bukti atau berbasis riset. Yang keempat, memiliki tanggung jawab atas pekerjaannya dalam kerangka kepentingan publik dan pencapaian tujuan kolektif. Mata kuliah ini dilaksanakan dalam 16 pertemuan, terdiri dari 12 pertemuan tatap muka penyampaian materi dan diskusi, 2 pertemuan diskusi kelompok, 1 pertemuan ujian tengah semester, dan 1 pertemuan ujian akhir semester. Perkuliahan akan dilakukan dengan berbagai metode pembelajaran guna mengoptimalkan capaian pembelajaran. Adapun metode yang akan digunakan adalah small group discussion dan case study. Untuk penilaian dalam mata kuliah ini, nilai akhir mahasiswa bergantung pada hasil total evaluasi. Adapun parameter nilai akhir mahasiswa berdasarkan pada beberapa aspek, di antaranya soft skill 25%, tugas 15%, ujian tengah semester 30%, ujian akhir semester 30%. Materi yang akan diuji pada ujian tengah semester adalah materi dari pertemuan 1 sampai dengan pertemuan ke-7. Sedangkan materi yang akan diuji pada ujian akhir semester adalah materi dari pertemuan 1 sampai dengan 12. Selanjutnya, saya akan menyampaikan salah satu materi dalam mata kuliah ekonomi politik, yaitu ekonomi politik di Indonesia. Mata kuliah ini dapat diakses di Siadik Nona, sebuah aplikasi yang digunakan oleh Undana untuk mendukung proses pembelajaran. Ya baik, selamat pagi teman-teman sekalian. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan materi kita terkait dengan sistem ekonomi Indonesia. Sebelumnya di pertemuan-pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang beberapa aliran-aliran
ekonomi politik, baik itu aliran neoklasik, liberal neoklasik, kemudian sosialis dan lain sebagainya, itu sebenarnya punya hubungan dengan sistem politik, sistem ekonomi atau sistem ekonomi di Indonesia. Karena beberapa aliran-aliran itu kemudian mempengaruhi bagaimana sistem ekonomi itu dibentuk di suatu negara. Namun sebelum kita lanjut dalam penjelasan terkait dengan beberapa sistem ekonomi, kita perlu membahas apa itu sistem ekonomi. Sistem ekonomi itu cara negara atau masyarakat mengelola sumber daya yang dimiliki untuk memenuhi kebutuhan dan mencapai kesejahteraan warganya. Dalam konteks Indonesia itu tertuang di dalam undang-undang, nanti kita bahas undang-undang dasar nomor 33 yang berkaitan dengan bumi, air dan sebagainya dikuasai oleh negara, itu kemudian menjadi sebuah sistem ekonomi yang kita anut. Tentunya dalam konteks ini kesejahteraan warganya berarti tidak hanya pada warga dalam tanda kutip lebih pada kelompok-kelompok tertentu, tapi warga secara keseluruhan. Tidak melihat dia dari suku mana atau dari daerah mana, ABC dan lain sebagainya. Tapi dia dalam konteks keseluruhan. Setiap negara biasanya memiliki sistem ekonomi yang disesuaikan dengan nilai budaya. Dalam konteks kita dipengaruhi oleh selain budaya juga ideologi yang kita anut, yaitu Pancasila misalnya. Misalnya dalam konteks kita nilai-nilai Pancasila itu kemudian turut serta diadopsi untuk menjadi sebuah sistem ekonomi politik kita. Sehingga sistem ekonomi di setiap tempat itu bisa berbeda tergantung itu dari nilai budaya, ideologi dan keadaan sosialnya. Itu kemudian turut mempengaruhi sistem yang kemudian terbentuk dalam sebuah negara. Itu tadi. Misalnya kalau dalam konteks budaya kita itu apa? Suka apa? Gotong royong. Nah, nilai-nilai kebersamaan itu juga kemudian semangat kebersamaan itu juga kemudian diadopsi dalam sistem ekonomi kita. Nah, itu yang kemudian ada yang dikenal dengan sistem ekonomi kerakyatan. Nanti kita lanjut sampai ke situ nanti. Secara garis besar, sistem ekonomi mengatur bagaimana proses produksi, distribusi dan konsumsi barang atau jasa itu dijalankan dalam suatu masyarakat. Nah, jadi dalam konteks ini, negara kemudian mengatur proses-proses produksi, distribusi dan konsumsi barang itu diatur oleh negara atau dalam konteks yang lain misalnya. Nah, di sini proses produksi itu kalau dalam konteks kita nanti kita akan bahas juga beberapa kajian-kajian yang terkait dengan sumber daya, karena produksi itu berkaitan dengan sumber daya. Kalau dalam konteks kajian sebelumnya yang kita bahas itu ada yang alat-alat produksi itu kan berhubungan dengan tanah, penguasaan tanah dan lain sebagainya. Nah, itu punya hubungan. Kalau dalam konteks sekarang kita isu-isu sumber daya misalnya sesuai dengan roadmap kita, misalnya itulah alasan kenapa kita mengarahkan teman-teman untuk lebih banyak kajian sesuai dengan roadmap tentang tata kelola sumber daya dan lain sebagainya. Distribusi tentu jika kita lihat tentang berkait dengan sumber daya misalnya baik itu sumber daya alam, sumber daya finansial misalnya, itu misalnya kita lihat sekarang dalam konteks sekarang itu ada koperasi misalnya, koperasi yang sekarang apa? Koperasi merah putih. Itu juga salah satu cara negara untuk mendistribusikan sumber daya misalnya. Karena tidak semua masyarakat yang mau berusaha punya kemampuan finansial yang sama. Mereka punya semangat untuk berusaha ada, tapi mereka punya kemampuan untuk berusaha itu tidak ada. Sehingga cara negara itu menyediakan hal itu supaya mereka punya kemampuan untuk berusaha secara finansial. Konsumsi barang juga begitu, misalnya ada batasan-batasan, misalnya barang-barang tertentu ada izin dan lain sebagainya. Itu bagaimana cara negara untuk mengontrol peredaran barang di dalam negara kita.
Ada barang-barang yang diizinkan, ada barang-barang yang tidak diizinkan misalnya untuk beredar di daerah kita misalnya. Seperti itu. Tujuan utama dari adanya sistem ekonomi adalah untuk menciptakan keteraturan dalam pengelolaan sumber daya yang terbatas. Sumber daya yang terbatas ini dalam konteks sumber daya alam itu ada beberapa sumber daya yang bisa diperbarui, ada yang tidak bisa diperbarui, misalnya tambang, emas dan lain sebagainya itu kan habis, minyak habis, tidak ada proses produksi seperti itu. Jadi itu terbatas, sehingga perlu diatur oleh negara atau pemerintah seperti itu. Misalnya. Sistem ini juga bertujuan untuk meminimalkan ketimpangan dalam akses sumber daya, karena itu tadi ada orang yang bisa mengakses sumber daya, ada yang tidak bisa mengakses sumber daya, karena ada aturan-aturan dan lain sebagainya. Sehingga semua orang dapat merasakan dampak positif dan pertumbuhan. Kalau dia sumber daya itu terbatas, akses sumber daya itu terbatas, misalnya ada yang bisa mengakses dengan bebas, ada yang tidak bisa mengakses dengan itu, maka akan berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi yang buruk. Tapi kalau semua bisa mengakses, itu semua orang bisa mengakses, akan memiliki dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Cita-cita dari sistem ekonomi itu sendiri adalah untuk mengembangkan pertumbuhan ekonomi secara nasional, seperti itu. Baik itu oleh negara dengan perannya melalui kebijakan-kebijakan politiknya terkait dengan ekonomi, ataupun masyarakat secara umum, atau swasta. Karena ada masyarakat dalam konteks ini UMKM, kalau sekarang kan lagi genjor-genjornya pemerintah, bagaimana mendongkrak usaha kecil dan menengah supaya mendorong pertumbuhan ekonomi di level yang paling bawah. Kalau tidak diatur, maka tentunya ekonomi itu mengalami, atau ekonomi pasar itu mengalami tidak teraturan. Kalau mengalami ketidakaturan, maka itu tadi akan terjadi ketimpangan. Ada yang menguasai lebih banyak atau memiliki modal keuntungan yang besar, dan ada yang tidak. Atau ada yang bisa berusaha, ada yang tidak bisa berusaha karena keterbatasan mereka. Selain itu, tujuannya dari sistem ekonomi itu untuk mencapai kesejahteraan yang berkelanjutan. Jadi tidak hanya dalam konteks beberapa tahun. Berkelanjutan artinya sampai pada misalnya kita lihat di masa Orde Baru ada kebijakan ekonomi pemerintah terkait dengan apa? Orde Baru, repelita. Jadi dia ada repelita 1, 2, dan 3. Repelita 1 5 tahun, 10 tahun, sampai 25 tahun. Jadi itu dalam rangka kebijakan menjaga keberlanjutan pertumbuhan ekonomi. Seperti itu. Nah, itu dengan cara mengatur distribusi kekayaan dan kesempatan secara adil. Kalau dalam konteks Orde Baru, repelita itu dia lebih fokus pada apa? Pertanian. Pertanian untuk karena negara kita secara geografis lebih banyak agraris, usaha-usaha pertanian, sektor agraris, maka pada masa pemerintahan Soeharto itu lebih fokus pertumbuhan ekonomi dalam bidang pertanian yang lebih jongkok seperti itu. Yang berikut kita masuk di sistem ekonomi. Ada beberapa sistem ekonomi tadi yang saya singgung sebelumnya tadi, itu punya hubungan dengan beberapa teori aliran tadi. Nah, ini sistem liberal, kapitalis atau pasar bebas. Ciri-cirinya itu sistem, dia dikenal juga dengan sistem ekonomi pasar bebas, sistem perekonomian yang memberikan kebebasan sepenuhnya dalam segala bidang perekonomian kepada masing-masing individu atau kelompok memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya. Jadi kenapa dikatakan pasar bebas? Jadi misalnya dalam ciri-cirinya dia itu ada yang namanya harga ditentukan oleh mekanisme pasar. Jadi bukan negara yang menentukan harganya, tapi tergantung tergantung tawar menawar di pasar. Seperti itu. Tergantung tawar menawar, atau teori ekonomi itu apa?
Ya, ada tawar menawar itu tergantung nilai pasar. Jadi semakin tinggi harga barang terbatas, tinggi penawaran, harga akan tinggi. Tapi kalau barang banyak, permintaan sedikit, harga akan tinggi. Seperti itu. Nah, itu yang mekanisme pasar biasanya seperti itu. Ciri-cirinya itu, setiap orang memiliki alat-alat produksi, baik perorangan atau kelompok. Ini siapa yang memiliki alat produksi, dia akan punya usaha di sektor ekonomi. Harga itu tadi, harga ditentukan oleh mekanisme pasar. Kegiatan ekonomi sebagian besar oleh swasta. Jadi negara memberikan kebebasan kepada swasta untuk melakukan usaha perekonomian di negara. Campur tangan pemerintah sedikit, ciri-cirinya itu. Karena dia tidak terlalu mengatur mekanisme pasar, itu diberikan kepada kebebasan kepada pasar itu sendiri, maka campur tangan oleh pemerintah itu sangat terbatas. Dia tidak terlalu mengontrol, sehingga tidak di sini adanya kebebasan pasar itu atau pengusaha itu swasta. Jadi dalam konteks kalau kita liberal berarti lebih mengutamakan adanya persaingan. Siapa yang mampu bersaing, dia akan bertahan. Jadi tujuan utamanya adalah memperoleh keuntungan sebesar-besarnya. Ada juga ekonomi sosialis, ini agak sangat berbeda dengan sebelumnya. Kalau saya singkat saja, menghendaki kemakmuran masyarakat secara merata dan tidak adanya penindasan ekonomi. Kemudian ya ini campur tangan atau intervensi negara itu sangat kuat, sehingga dia yang menentukan, mengontrol dan lain sebagainya, tidak lebih banyak dipengaruhi oleh kebijakan-kebijakan negara. Ya, hal ini juga menyebabkan potensi dan kreasi masyarakat itu mati, karena kontrol pemerintah yang sangat ketat terhadap proses perekonomian, sehingga kreativitas dari masyarakat itu cenderung tidak berjalan dengan baik. Terbatasnya kebebasan individu karena ada kontrol negara yang begitu kuat. Nah, ini ciri-cirinya sumber daya itu dikuasai oleh negara. Misalnya orang bilang ada istilah nasionalisasi, nah, itu cara negara itu dalam konteks ini sosialis. Dia lebih condong pada sosialis, nasionalisasi usaha, perusahaan. Itu biasa digaungkan ketika terjadi pergolakan ketimpangan di daerah. Kegiatan ekonomi diusahakan bersama, kemudian semua perusahaan milik negara, tidak ada milik swasta. Karena pengaruh kontrol negara itu, sehingga semuanya berada di bawah perusahaan milik negara. Misalnya dalam konteks sekarang ada BUMN, nah itu kan barang usaha milik negara, atau di desa ada BUMDes. Segala keputusan kebijakan ekonomi mengenai jumlah dan jenis barang ditentukan oleh negara. Misalnya saya mau kasih contoh, ketika harga beras itu naik, atau ya sembako itu naik misalnya, karena mekanisme pasar dan kelangkaan sumber daya itu, ya kan, sehingga harganya naik. Apa yang negara lakukan kira-kira? Kamu pernah dengar operasi pasar? Itu cara negara untuk mengintervensi, menekan harga supaya harga itu turun, sehingga dia tidak berjalan liar, harga itu tidak naik secara bebas, atau akan ada yang 15, 20 misalnya, atau lombok beras misalnya. Harganya tidak teratur, tergantung tawar menawar, tergantung kelangkaan di situ daerah misalnya. Nah, dengan adanya operasi pasar, misalnya biasanya dilakukan oleh Bulog, ya kan? Pemerintah kemudian menjual beras, itu sembako, minyak dan lain sebagainya itu dengan harga yang normal. Itu untuk cara menekan pasar itu supaya harga barangnya turun, tidak liar.
Ya, itu tadi harga dan distribusi barang ditentukan oleh negara. Jumlah jenis barang juga ditentukan oleh negara. Karena itu tadi kontrol negara itu sangat kuat, lebih besar. Nah, dari kedua itu kemudian lahir ada yang namanya ekonomi campuran. Nah, ini gabungan tadi. Dalam konteks Indonesia itu campuran dia. Ada yang dikontrol, ada yang bebas. Makanya, terjadi harga pasar, kemudian kontrolnya apa? Intervensi, operasi pasar dan sebagainya. Nah, ini campuran antara ekonomi sosialis. Persoalan pokok ekonomi mengenai barang apa yang akan diproduksi, bagaimana barang dihasilkan, dan siapa yang untuk siapa barang tersebut akan diatasi bersama-sama antara pemerintah dan swasta. Oke. Jadi kalau di liberal ini, sebelumnya itu yang liberal, ini yang paling dominan, peran pemerintah sedikit. Kalau sosialis ini yang kuat, ini sedikit, bahkan tidak ada. Kalau campuran ini mereka bersama-sama. Pemerintah melakukan pengawasan dan pengendalian dalam perekonomian, namun pihak swasta atau masyarakat diberikan kebebasan untuk menentukan kegiatan ekonomi yang mereka inginkan. Jadi dalam konteks prakteknya ekonomi itu tidak diberikan batasan seperti itu. Ya, tapi diawasi oleh negara atau pemerintah di sini seperti itu. Di Indonesia, sistem ekonomi campuran diterapkan dengan dasar nilai-nilai Pancasila. Itu yang biasa kemudian dikenal dengan ekonomi Pancasila misalnya. Karena nilai-nilai Pancasila itu yang kemudian diadopsi menjadi sebuah sistem ekonomi. Nah, dia lebih menekankan pada asas keadilan, kesejahteraan bagi semua. Berlandaskan Pancasila. Itu tujuannya apa? Untuk menciptakan sistem ekonomi yang tidak hanya efisien, tetapi juga adil dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Karena kita kembali lagi, tujuannya adalah untuk kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Adil makmur itu tidak hanya untuk kelompok A, B, C, tapi masyarakat secara keseluruhan. Nah, ini tadi yang saya singgung tadi. Sistem ekonomi di Indonesia itu diatur dalam Undang-Undang 1945 pasal 3. Itu bicara tentang prinsip-prinsip ekonomi negara Indonesia yang mencakup terorganisasi strategis dan digunakan oleh negara. Negara memiliki hak dalam pemerintahan termasuk mengatur sumber daya alam. Itu yang bunyi pasalnya itu bumi, air dan segala yang terkandung di dalamnya itu dikuasai oleh negara dan digunakan lebih baik untuk kepentingan masyarakat. Pengaturan tersebut didasarkan atas dasar negara juga undang-undang yang berlaku. Contohnya itu sistem ekonomi kerakyatan. Ekonomi kerakyatan itu sistem ekonomi yang pelaksananya berdasarkan pada kepentingan serta kemakmuran rakyat. Dia mirip dengan Pancasila. Jadi kalau sistem ekonomi Pancasila itu lebih filosofis ideologis, dalam wujud nyatanya itu dalam bentuk ekonomi kerakyatan. Ekonomi kerakyatan merupakan sistem ekonomi yang diharapkan dapat ditegakkan di Indonesia sehingga dapat manfaat untuk bersama, bukan hanya bagi salah satu pihak saja. Ekonomi kerakyatan kemudian mengatur agar produksi penting yang menguasai hidup orang banyak harus dikuasai oleh negara dan tidak jatuh ke tangan seseorang yang berkuasa, menyebabkan oligarki. Ini yang kemudian dilahirkan oligarki ini kalau orang-orang yang menguasai baik itu swasta atau oligarki politik atau di mereka yang dengan misalnya mereka, apalagi kalau pengusaha yang kemudian sekaligus politisi, itu yang sangat berbahaya. Jangan sampai kemudian kebijakan-kebijakan yang mereka lahirkan itu lebih pada untuk menjaga mereka punya
usaha saja. Oke, baik, sampai di sini ada pertanyaan. Saya berikan kesempatan kepada teman-teman untuk menanyakan beberapa persoalan terkait dengan ekonomi. Misalnya bisa juga dalam konteks kita, dalam konteks NTT bisa. Ada? Ya, silakan. Ya, Terima kasih untuk materi yang disampaikan oleh Bapak dosen berkaitan dengan ekonomi secara saya tertarik untuk membahas tentang ekonomi kerakyatan ya, dalam konteks pendidikan dan kita ya, yaitu dalam proses demokrasi khususnya. ya, Jadi itu ingin untuk kemudian dapat mengambil ke dalam bagaimana implementasi ekonomi kerakyatan dan ini diterapkan di negara timur oleh pemerintah dan juga oleh masyarakat. ya. Terima kasih. Dari pertanyaan tadi ada yang ingin menjawab? Ada yang punya pendapat untuk menjawab pertanyaan ini? Kalau dalam konteks NTT saya belum melihat adanya perda yang mengatur secara spesifik terkait dengan prinsip-prinsip ekonomi kerakyatan, misalnya bahwa harus bersama bukan hanya bagi satu pihak saja. Karena itu tadi ya, kalau kita lihat kebijakan-kebijakan sebelumnya itu dia condong ada beberapa yang tadi saya singgung soal rumput laut, kebijakan rumput laut yang kemudian dia sudah menentukan penampung tempat yang harus di petani jual, misalnya petani rumput laut. Tapi dalam konteks kerakyatan itu tadi saya singgung ada kebijakan-kebijakan pemerintah pusat yang kemudian harus dilaksanakan di level daerah, misalnya itu aja, misalnya kebijakan strategis. Kalau yang dalam konteks sekarang itu tadi merah putih dan lain sebagainya itu koperasi. Kalau memang koperasi sebelumnya sudah ada misalnya. Tapi dalam konteks ini misalnya kenapa harus ada koperasi merah putih secara negara untuk memperkuat lagi bagaimana supaya semua orang bisa mengakses atau berusaha. Ada juga misalnya kalau kita lihat lebih jauh, ekonomi politik itu tidak hanya sebatas proses kegiatan di ekonomi di pasar saja, tapi juga ada di maritim, ada di pendidikan, kesehatan dan sebagainya. Apa di pendidikan apa? Di pendidikan ada sistem subsidi silang, teman-teman. Ada yang tidak secara umum di sini beda-beda nih dia punya registrasi. Ya kan UKT-nya beda-beda. Ya. Kemudian apa? Beasiswa. Beasiswa itu cara negara untuk memberikan kesempatan secara ekonomi bagi yang lain untuk juga dapat mengakses pendidikan lebih tinggi. Kalau liberal tidak, siapa yang punya uang dia yang bisa bersekolah, siapa yang punya uang dia yang bisa mengakses kesehatan. BPJS, ya kan? Kamu baru store 40.000 satu bulan, tiba-tiba kamu sakit, kamu bisa bayar juta. Itu cara negara memberikan kesempatan, ya, keadilan bagi masyarakat. Saya kira cukup ya untuk pertemuan kali ini. Nanti kita lanjut di pertemuan minggu depan dengan materi lanjutan sesuai dengan FPS yang sudah saya sampaikan. Saya pikir itu. Terima kasih. Selamat